Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Hari ini tanggal 1 April ya 2025. Kembali kita bersama-sama akan membahas ya beberapa emiten berdasarkan fundamentalnya ya, berdasarkan laporan keuangan yang kita dapatkan dari Bursa Efek Indonesia yang sudah disaringkan oleh para analis di Stockbit ya. Yang kita lakukan di sini adalah menganalisa lagi data tersebut untuk sampai kepada sebuah pendapat pribadi ya, atau opini tentang sebuah emiten. Jadi pada intinya resume fundamental saham ini adalah pendapat pribadi atau analisis pribadi ya, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, tetapi ini sebagai bahan pertimbangan ataupun bahan edukasi ya. Karena pembahasan kita ini lebih utama kepada untuk mencari ya, lebih kepada cara-cara ya bagaimana mendapatkan atau menemukan saham yang berfundamental baik seperti itu ya. Kemudian juga yang berikutnya yang kita lakukan adalah berusaha untuk mendapatkan yang baik tadi, lalu kita hold, kita tahan kalau bisa selama yang kita bisa ya, selama dia masih memberikan dividen yang memenuhi ya, kalau bisa kita tahan saja. Jadi pada intinya di sini adalah membeli perusahaan ya. Tetapi kalau fundamentalnya berubah ya, kita juga melakukan istilahnya perbaikan seperti itu ya. Bila dirasa bermanfaat pembahasan kita ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan juga untuk mentransfer ke nomor rekening yang tersedia ya. Baik, kita akan membahas seperti biasa. Pembahasan kita ini medley dalam artian kita bahas secara simultan sampai nanti waktunya sekitar 1 jam ya. Karena ada banyak antrian yang sudah menunggu. Kalau kita bahas agak panjang per satu emiten ini mungkin waktunya mungkin akan memerlukan waktu yang lama ya. Oleh karena itu kalau bisa kita membahas secara singkat dan banyak supaya nanti tercover, karena ini sudah memasuki hari pertama di triwulan 2 2024 ya, berarti akan ada nanti laporan-laporan di triwulan 1 ya. Jadi yang triwulan 4 ini kita akan bahas secara lebih cepat. Yang pertama ini yang terbaca di sini Mr. DIY ya, berarti ini baru ya. Emiten yang baru saja IPO mungkin di bulan Desember tadi ya. Baik, yang pertama di sini dari semua data ya, dari semua data di sini kalau menurut yang saya lihat ada satu data yang melebihi kriteria saya pribadi ya. Ini bukan berarti salah atau benar, ini kriteria saya pribadi bahwa di sini melebihi kriteria, yaitu hutangnya ya, hutang berbunganya hutang kepada rekanan atau vendor itu 106%. Selanjutnya kita akan masuk ke rasio-rasio ya. Perusahaan ini kalau terbaca di sini untungnya 35% ya. Berarti dia termasuk kategori untung besar, untung sangat besar. Dan oleh karena itu untuk target di sini tidak lagi menjadi patokan kita. Jadi di bagian kedua ini kita tidak mengikutkannya ya, artinya ini bukan tujuan lagi di 304, apalagi sekarang ini harganya sudah di 1300-an, PBB-nya berarti sudah 10 kali lipatnya.
dari nilai bukunya, hampir 11 kali lipat ya. Book value-nya kan 121, harganya sekarang sudah di 1.300, jadi PBB-nya ini sudah di 10 kali lipat. Sekarang kalau misal kita mau beli sekarang, apakah bisa ya? Kalau mau beli sekarang bisa saja, cuma apakah valuasinya murah? Ternyata kalau beli sekarang valuasinya ini kategorinya katanya mahal ya. Artinya bahwa kalau beli sekarang kita tidak dapat diskon, tetapi malah kita harus menambah 2 kali lipat dari yang seharusnya. Seharusnya kan hanya 400-an, kalau beli sekarang sudah di 1.300-an. Berarti di sini meskipun dia perusahaan untungnya besar, tapi untuk beli sekarang ini sudah kemahalan, seperti itu. Perusahaan yang bagus pun ya, perusahaan yang baik pun tak, kalau kita beli kemahalan ya agak susah juga, seperti itu. Penyokongnya bagaimana? Untuk dividen penyokongnya ya karena dia perusahaan baru, tentu saja dia belum membagikan dividen ya. Jadi untuk perusahaan ini yang saya highlight di sini sebenarnya adalah bahwa dia untungnya besar, itu mungkin yang saya highlight ya, tetapi untuk syarat dari dividen dia belum memenuhi kriteria ya. Free cash flow 38% aman, aset lancar 151% aman, hutang tadi 47 aman juga ya. Jadi ketahanan perusahaan ini aman semua kecuali hutang kepada rekanan. Kalau menurut saya pribadi ini termasuk melebihi dari kriteria ya, seperti itu. Untuk kepengandalian hanya 10% juga aman. Dan untuk sahamnya ini kenapa dia untuk saham yang ada di bursa itu kenapa dia semuanya ya, karena kalau tidak salah bahwa Mr. DIY ini adalah perusahaan dari Malaysia ya. Perusahaan dari Malaysia, otomatis kalau menurut pemahaman saya bahwa dia semua sahamnya harus ada di bursa, mungkin seperti itu ya. Dan di sini kelihatan juga bahwa asing 96%, lokal hanya 3%. Jadi di sini sebenarnya lokalnya sangat sedikit ya. Asingnya 96%, karena itu kenapa jumlahnya di sini tadi 100, karena ini sebenarnya adalah perusahaan asing ya yang masuk ke Indonesia. Tapi mereka bukan ini ya. Mereka bukan perusahaan franchise ya, mereka berusaha sendiri, istilahnya tidak franchise, mereka membuka cabang sendiri ya. Kayak oleh karena itu kalau menurut saya pribadi di sini untuk perusahaan ini yang pertama karena valuasinya mahal ya, perusahaannya bagus tapi valuasinya mahal, maka menunggu. Yang pertama berarti harga ya, karena valuasinya mahal, harganya membaik. Kemudian karena perusahaannya belum membagikan dividen, ini ya kita terpaksa masih menunggu nanti di RUPS-nya apakah di tahun ini membagikan atau tidak. Jadi yang pertama kita menunggu harganya turun ke valuasi ya. Post grower kan turun ke valuasi wajar ya. Kemudian DPR-nya ini di atas 30% mestinya ya. Kemudian hutang kepada rekanan ini juga ya. Nah seperti ini berarti ada 3 yang kita tunggu. Sebenarnya kalau dari segi pembahasan ini tidak atau belum memenuhi kriteria, tetapi yang saya highlight di sini tadi bahwa perusahaannya ini untung besar ya, tetapi ada beberapa hal yang mesti ditunggu di berikutnya. Berikutnya ini NICL atau Trimegah Bangun Persada, NCKL ya, Trimegah Bangun Persada. Kalau dari judulnya, nama perusahaannya ini kayaknya seperti perusahaan kontraktor ataupun konstruksi ya. Oke, dari semua data yang kita lihat di sini, yang pertama dia memenuhi semua kriteria dulu ya. Yang pertama memenuhi semua kriteria. Tinggal kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini ada beberapa yang bolong-bolong, berarti sebelumnya ini ada yang tidak memenuhi kriteria ya. Kalau sampai belum saya bahas di sini ya.
mungkin seperti itu, tapi kayaknya ini bagus saja ya. Baik, yang pertama dari segi keuntungan, dari segi modal dulu ya. Ini ada peningkatan permodalan dari 394 ke 483. Ini berarti ada peningkatan ya. Kalau di sini terus dari segi keuntungan juga meningkat dari 83 ke 101 ya. Berarti untuk valuasi meningkat, dari harga menurun. Nah, ini dari segi kalau kita cek dari dua data ini berarti valuasinya meningkat, harganya turun. Ini termasuk ya yang istilahnya bagi investor ini patut dicermati ya. Karena dari harga dari valuasinya meningkat, kinerja meningkat tapi harga turun. Untuk aset lancar ini juga meningkat, hutang menurun berarti ini secara umum kinerjanya membaik ya, kinerjanya bagus. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk ke rasio. Yang pertama di sini keuntungannya ya dari 21 naik 22 turun ke 20 hampir 1. Berarti anggap saja tidak ada perubahan, tetapi dia masuk dalam kategori perusahaan yang untungnya besar ya. Untungnya besar karena di atas 20%. Oleh karena itu bagian kedua ini tidak kita jadikan patokan ya. 1208 itu bukan target ya. 1208 itu tidak lagi menjadi target ya. Targetnya apa? Hanya mengiring saja ya, kita hold terus sampai mungkin valuasinya berubah. Kemudian untuk valuasi ya, untuk saat ini beli saat ini apakah dapat diskon atau tidak? Dari data yang kita dapatkan dia di sini diskonnya 33% ya. Berarti kita dapat seperti ini. Untuk fast grower ya, untuk fast grower ini untuk perusahaan yang tumbuh besar, ini valuasinya tidak mesti dimurah, di wajar saja pun sudah bisa ya. Di bawah 1100 saja sudah bisa, apalagi ini di bawah di 675, di bawah 809. Berarti di sini valuasinya murah. Artinya ya, kalau untuk saat ini bolehkah kita beli? Mungkin ini bukan mungkin, ini sudah masuk kriteria boleh atau layak untuk dibeli ya. Tinggal kita ngecek tentang dividennya ya. Dari sini kita melihat bahwa ya 2 tahun terakhir ini rata-rata dividennya 30% ya. Pas-pasan ini di 30%. Sehingga kita anggap saja ya, kita buat saja ya asumsi bahwa nanti juga seperti ini 30%. Dari 101 kalau 30% berarti ya sekitar Rp30 juga ya. Artinya kalau begitu dividennya ini sudah memenuhi kriteria ya. Di 30, tetapi di sini dengan Rp30 tadi dia hanya dividennya hanya 4%, belum sampai 5 ya. Kalau menurut saya belum memenuhi kriteria dividennya ya. Baik, selanjutnya berarti seperti ini ya. Untuk beli sekarang ini sudah masuk kriteria layak beli, tetapi upah kita menunggu ini belum memenuhi keinginan kita di 5%. Upah menunggunya hanya 4,4%-an. Itu yang kedua ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan tadi semuanya aman, tidak ada masalah ya. Bahkan dari 15% ini asingnya 8%, berarti asing juga di sini pergerakan asing juga sangat menentukan, tetapi jumlah saham yang beredar hanya sedikit. Mungkin ya kalau istilahnya kalau kita cek chartnya, mungkin chartnya ini jadi kurang istilahnya, mungkin fluktuasinya tinggi, sehingga chartnya yang terbentuk ini mungkin rada-rada aneh-aneh, mungkin seperti itu ya. Oleh karena itu kalau melihat data seperti ini berarti dengan fast grower, valuasi murah, dividen sudah besar, berarti di sini
Yang jadi permasalahannya ya kalau kita baca tidak ada, tetapi dividennya ini masih perlu lagi dibesarkan, bukan di 30 ya, mungkin seperti ini, menunggu DPR-nya. Kenapa seperti itu? Karena jumlah yang besar seperti itu masih kurang. Jadi mungkin di sini tidak di 30 ya, tapi mungkin di 40 misal. Nah, di 5 ya di 40 lah. Itu sudah bisa memenuhi kriteria atau paling tidak 35. Misal 35%, itu juga sudah bisa di atas 5% ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya kita menunggu DPR-nya membaik, yaitu di sekitar naik ya sekitar 35% tadi. Jadi untuk perusahaan ini ya kita menunggu RUPS-nya kalau bisa nanti jumlah dividen payout ratio-nya ini bukan 30 tapi 35 ya. Kemudian perusahaan juga ini mereka rutin membagi dividennya 2 tahun terakhir. Berarti kemungkinan tahun ketiga masih ada juga. Tetapi istilahnya ya mereka tidak ada membagikan interim, mereka langsung membagikan dividen final 30. Bagi yang belum beli berarti ya masih ada kesempatan. Tetapi dari jumlahnya tadi masih sedikit, jadi salah satu yang pertama tunggu dulu ke sekitar 35% baru langkah selanjutnya. Oke, yang ketiga ini HMSP ya. HM Sampurna Tbk, ini perusahaan rokok ya. Dari semua data ini semuanya yang pertama memenuhi kriteria ya. Di non warkat pun ya ini 75 sudah memenuhi kriteria sebenarnya kan, karena minimal 7,5%. Tetapi kalau menurut saya pribadi bahwa dengan data seperti itu agak berat juga ya, dalam artian pas-pasan. Tetapi perusahaan ini dimiliki oleh asing, mereka sebenarnya pengennya maunya itu sebenarnya semua saham itu sudah mereka miliki sebenarnya ya, tetapi karena ada keperluan minimal 75 mungkin ya data ini sebagai kewajiban saja ya. Baik, yang pertama dari semua data ini ya tadi saya katakan semuanya memenuhi kriteria ya. Yang pertama di sini bahwa dari segi modal ini terjadi penurunan ya. Kemudian keuntungan juga turun ya. Berarti di sini dari segi valuasi ada penurunan. Kemudian harga juga turun ya. Dari sini kelihatan dari tahun lalu ke tahun ini kan 69, sekarang jadi 57. Ada penurunan keuntungannya 17%. Seperti itu. Dari sini tadi valuasinya menurun, harga turun. Ini beriringan ya. Untuk aset lancar juga turun, hutang berbunga tetap, hutang tak berbunga ini meningkat. Jadi bukan kesimpulan ya, menurut opini saya bahwa kinerja perusahaan ini mengalami penurunannya. Ada mengalami penurunan. Selanjutnya dari segi rasio-rasio tadi bahwa keuntungan perusahaan ini ya di 23%. Meskipun dia tertekan ya, istilahnya sebenarnya perusahaan ini tertekan oleh cukai dan lainnya, tapi mereka tetap mengalami keuntungan yang besar ya, 23,44% ya. Memang penurunan dari 25 ke 23, tetapi mereka untungnya masih untung besar. Oleh karena itu ya seperti biasa 609 ini bukan target ya. Kita eliminasi saja yang itu ya, tidak menjadi target lagi. Hanya kita tinggal masuk ke bagian sini, valuasinya. Apakah untuk beli saat ini dia sudah di harga yang kita inginkan atau belum? Valuasinya sekarang di sini katanya ya kita dapat diskon 3%. Ya. Jadi untuk fast grower
valuasi minimal untuk beli itu di valuasi wajar, berarti di sini secara umum bahwa saat ini saat yang bisa saja atau sudah boleh untuk masuk. Karena untuk post grower itu kita tidak bisa berharap dia sampai ke sini ya, atau ke sini. Sampai di sini sudah oke, ya, seperti itu. Jadi dia untuk valuasi post grower sudah oke. Tinggal kita cek dividen ya sebagai sebagai konfirmator ya. Tahun lalu mereka membagikan 95,5 ya. Dari 69 mereka membagi juga 69. Dari 54 mereka juga membagi 54. Berarti di sini rata-rata ini hampir 100% ya. Perusahaan membagikan anggap saja 100% ya. Oke, dari situ dia ada dividen payout ratio-nya 100%, semua keuntungan dibagikan. Dari semua ini ya, kita proyeksikan ya dari 57 dibagi 56 kita dapat sekitar 10%. Jadi perusahaan ini ya secara umum begini, sekarang ini saatnya kah untuk beli? Dia berada di posisi yang saatnya ya, dan didukung oleh dividen ya. Baik, selanjutnya kita melihat dari segi hal lainnya, yaitu ketahanan perusahaan. Free cash flow-nya ini 11%, aman. Aset lancar 163, hutang 2%. Yang mungkin concern berikutnya di sini agak sedikit ya, bahwa ya hutangnya ini sudah mendekati 100%, tapi itu tidak masalah, kita masih kasihkan saja, hanya tidak ada masalahnya, cuma sudah dekat-dekat ya. Nah, seperti itu ya. Saham yang ada di bursa hanya 7,5% dan retailnya pun hanya 7,5% ya. Cuma istilahnya seperti ini, bahwa saya sendiri berpendapat bahwa 7,5% ini termasuk yang dia pas-pasan saja ya. Sorry. Menurut opini saya pribadi ya, perusahaan ini ya, kalau menurut saya pribadi berarti retailnya bertambah. Cuma kalau kita mengharapkan di sini bertambah, saya kurang yakin, karena perusahaan ini sebenarnya sudah dikuasai oleh, kalau tidak salah, Philip Morris ya. Mereka sebenarnya kalau bisa malah mau full menguasai seperti itu ya. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi bagi Anda yang selainnya berpendapat oke, di sini memang sudah batasnya, berarti tidak masalah. Tinggal berarti di sini. Nah, kalau seperti itu ya berarti kalau tidak melihat di sini tadi, berarti ini memang saatnya untuk beli ya, dan dividennya sudah mencukupi juga ya. Bagi Anda yang mau membeli istilahnya perusahaan ini di valuasi sekarang, ini memang saatnya untuk masuk, dan dividennya juga memenuhi kriteria. Bagi Anda yang beranggapan bahwa 7,5 ini memang sudah batasannya ya, karena perusahaan asing tadi yang menguasai, silahkan untuk berinvestasi di situ ya. Tapi kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, saya beranggapan bahwa 7,5 ini batasan yang agak berat juga ya. Plus lagi ya, bahwa bila Anda merasa bahwa perusahaan ini istilahnya atau emiten ini memang layak untuk diinvestasi, berarti lanjutnya adalah cek KCG perusahaannya. Apakah perusahaan ini termasuk yang
baik secara kepengelolaan ya, apakah perusahaan ini selalu bagi dividen misalnya dan tidak ada kasus, maka silakan dilanjut. Kalau ada masalah berarti tidak dilanjut ya. Kalau Anda ya istilahnya tidak masalah dengan perusahaan rokok, maka silakan juga. Namun opini saya pribadi, kalau menurut saya menunggu retailnya membaik seperti itu. Meskipun itu kurang logis ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang KMDS Kurnia Mitra Duta Sentosa. Dari semua data ini yang saya dapatkan ini ya, semuanya memenuhi kriteria ya. Yang pertama dari segi modal ada peningkatan, kemudian keuntungan bersih juga ada peningkatan dari 64 ke 68. Berarti di sini valuasinya membaik ya. Dari harga ini juga meningkat, berarti valuasinya membaik diiringi dengan harga ya. Untuk hutang ini membaik ya, kecuali di sini agak menurun. Berarti untuk ketahanan perusahaan mix, sekali lagi valuasinya membaik, harganya naik, ketahanan perusahaan mix. Lanjut kita bahas ke keuntungan ya. Untungnya 29%, berarti kategori kita bahwa perusahaan ini untung besar ya. Perusahaannya untung besar. Oleh karena itu di sini tidaklah menjadi target seperti biasa ya. Kita tidak menjadikannya target karena dia untungnya besar. Hanya kita langsung ke bagian sini ya. Kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 10%. Kita dapat diskon 10%. Oleh karena itu dari segi beli atau saatnya masuk atau tidak, maka ini saatnya ya saat yang untuk fast grower divaluasi wajar sudah bisa untuk masuk ya. Oleh karena itu kita cari konfirmatornya. Perusahaan ini ya membagikan dividen terus ya 2 tahun berturut-turut, ini kelihatan ya di sekitar 57%. Kita anggap saja tetap dibagikan sebesar itu, berarti kita punya 6,37%. Berarti dividen PO rasionya 57, dividen yieldnya 6,3, berarti mereka memenuhi kriteria. Selanjutnya free cash flow 14%. Oke, aset lancar 513%, hutang tidak ada, hutang berbunga 16. Kepemilikan retail 27%. Berarti di sini ketahanan perusahaan kepengendaliannya asing tidak banyak ya, tetapi semua saham ada di bursa. Lalu kita akan membuat opini saya terhadap perusahaan ini ya. Ini opini ya. Sekali lagi bahwa ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan saja atau edukasi. Dari segi valuasi ini memenuhi kriteria untuk beli. Dari segi dividen juga memenuhi. Kemudian dari segi ketahanan ini sudah oke. Jadi kalau menurut saya pribadi ini layak untuk investasi ya. Tinggal apakah GCG-nya ini memenuhi kriteria atau tidak. Kalau dia memenuhi kriteria, bagaimana cara mencarinya? Silakan cek ya nama-nama direksi atau nama-nama komisarisnya, cari ya, kemudian tambahkan kata kasus. Misalnya kalau memang ada kasus, berarti silahkan dipertimbangkan lebih lanjut. Kalau tidak ada atau aman semuanya, dan misalnya emitennya ketika diketik emitennya misalnya kasus juga tidak ada, berarti
boleh dilanjut untuk invest seperti itu ya. Namun sebelum lanjut, ternyata perusahaan sudah membagikan dividen interim Rp15 ya, atau sekitar 21%. Jadi dari 57, anggap saja 57 ya, sudah dibagikan 21. Ini berarti tinggal 30-an% lagi ya. Dari ini sudah ada 15, jadi tersisa 24. Jadi kalau misalnya kita masuk sekarang belum pernah beli ya, berarti nanti di finalnya 24 saja yang kita dapatkan, karena 15-nya itu sudah dibagikan sebelumnya ya. Bagi Anda yang sudah beli lama tidak masalah berarti ya. Ini mungkin masih diberikan kesempatan untuk menambah lagi posisi ya. Baik, lanjut ke IPCC, Indonesia Kendaraan Terminal ya. Ini adalah emiten anak usaha ya dari Pelindo kalau tidak salah ya. Ini anak usaha berarti dia termasuk dalam BUMN ya, dalam perusahaan BUMN. Baik, kita lihat dulu cek dulu dari semua segi di sini bahwa perusahaan ini memenuhi kriteria ya. Memenuhi kriteria. Dari segi modal dia meningkat ya sedikit, 697 ke 702. Keuntungan dari 103 ke 116. Berarti di sini perusahaan ini valuasinya meningkat atau membaik ya. Kalau di sini dia dari 104 tahun lalu, tahun ini 116. Ada naik 11%, sebelumnya naik 18%. Jadi dalam 3 tahun terakhir ya, dalam 2 tahun terakhir dia selalu naik sekitar 10%. Oke. Segi harga juga meningkat, berarti valuasi naik, harga mengiring. Untuk aset lancar ini sempat di sini ada minus ya, bukan minus, sempat turun ya. Sekarang sudah masuk di balik lagi ya. Untuk hutang 4%, 1% tidak ada masalah ya. Hutang berbunganya hanya 1%. Hutang tak berbunganya di sini 46, ya tidak ada masalah ya. Jadi secara umum di sini tadi semuanya baik ya, tinggal kita membahas per bidangnya. Dia punya untung ya 16%, 14% ke 16. Jadi keuntungannya saat ini ya dia 16%. Berarti dia termasuk perusahaan dengan untung besar. Namun untungnya ini ya dalam artian bahwa dia dekat-dekat dengan 15% atau dekat dengan untung standar. Dia sudah di ujung-ujung ya, anggap saja di ujung-ujung dari untung besar. Jadi ini perlu diperhatikan lebih jauh ya. Apakah dia nanti akan menaik atau turun ya. Oleh karena itu untuk saat ini berarti di sini tidak jadi patokan kita ya. Dia di PBB 108, tetapi ini bukan lagi patokan target kita karena target kita tidak ada lagi ya. Hanya mengikuti saja ya. Sorry, bukan ini. Seperti ini dulu ya. Nah, apakah beli saat ini? Apakah bisa untuk beli saat ini atau waktunya untuk beli? Untuk saat ini kalau misalnya kita beli ya, post grower ini kan ini di harga wajar belinya. Sekarang malah dia di valuasi murah karena diskonnya 35%. Berarti ini sudah melebihi ya yang seharusnya hanya kita nunggu di sekitaran sini ya, 1167 ke bawah. Sekarang malah dia di bawah ini ya, di 700-an. Berarti ini ya valuasinya murah. Berarti lebih bagus lagi daripada valuasi wajar ya.
Kemudian mereka membagikan dividen 80 dan 70, sekarang 80. Kita jadikan saja sebagai patokan awal ya. Namun kita nanti menunggu berikutnya ya berapa dividen di RUPS. Yang kita tahu bahwa sekarang Danantara itu kan memerlukan dividen yang banyak. Oleh karena itu kalau menurut saya di sini ya minimal tetap seperti ini atau mungkin bisa lebih ya. Yang dividen yang diminta ya. Tetapi menurut saya untuk standarnya memang sekitar seperti ini ya. Oleh karena itu dividen payout ratio-nya sudah sangat besar kalau menurut saya ya. Di sekitar ini pun nanti kita akan dapat sekitar 12% ya. Sekitar 12%. Jadi besar. Jadi kesimpulan awal kita ya bahwa saat ini saat yang boleh atau masih bisa untuk masuk atau investasi, dan dividennya ini memenuhi kriteria kita dan cukup besar nih, di sekitar 12%-an di harga sekarang, di harga 760 yaitu 12%. Tapi nanti cek selalu ya sekarang kalau misalnya nanti pada saat pembagiannya di harga berapa. Free cash flow 26% aman. Aset lancar 487, utang tidak masalah ya, semuanya oke. Ketahanan perusahaan ini oke. Jadi pendapat saya pribadi tentang perusahaan ini adalah layak untuk investasi. Selanjutnya tinggal seperti biasa cek GCG perusahaannya, apakah Anda bisa mempercayai atau Anda yakin dengan manajemennya. Kalau Anda yakin silakan dilanjut, kalau tidak silakan tidak melanjutkan. Sebagai catatan bahwa mereka membagikan dividen Rp24 atau setara 20% ya. Kalau 80 berarti masih ada 60% lagi ya yang belum dibagikan. Bagi Anda yang belum membeli bagaimana? Berarti ini layak untuk investasi. Bagi Anda yang sudah beli bagaimana? Yang sudah beli berarti masih diberikan kesempatan untuk menambah posisi. Oke, selanjutnya kita akan bahas ADES. Ini kita sistem cepat saja ya. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan bagi yang ingin berkontribusi juga silahkan dikirimkan dananya, ditransfer ke nomor rekening yang tertera ini ya. Baik, selanjutnya ADES, Akasha Wira International. Dari semua data yang kita dapatkan seperti biasa mereka memenuhi kriteria ya. Mereka memenuhi kriteria. Dari sini pertama modalnya meningkat 3.100 ke 3.800. Untungnya pun meningkat dari 700 ke 800 sampai 900 ya. Berarti valuasinya membaik. Kemudian dari segi harga ini naik kemudian turun di sekitaran harga yang sama ya. Berarti gini aja bahwa valuasinya membaik, harganya tetap. Untuk aset lancar ini juga tetap ya. Hutang tidak ada yang berbunga, hutang tak berbunga 19% turun ya. Masyarakat retail hanya 8,5%. Semua saham ada di bursa asing ini 92%. Berarti ADES ini ya dibeli atau dikuasai oleh asing ya. 92% ini asing. Berarti anggap saja ini adalah perusahaan asing ya. Perusahaan Indonesia yang dikuasai oleh asing, seperti itu, sudah dikuasai oleh asing. Jadi jumlah ini hanya sebagai pelengkap saja ya, mereka sebenarnya sudah anggap saja mutlak ya. Dan bagi yang pemilik saham ini mungkin saja kalau seperti ya suatu saat bisa seperti Aqua ya, kalau dia
delisting sukarela, ya itu keuntungan Anda kalau memang itu terjadi ya. Baik, selanjutnya kita bahas lagi. Yang pertama dari segi keuntungannya, untungnya 23,8%, berarti ya kita jelas mendapatkan bahwa perusahaan ini untung besar sekali ya. 23%, hampir seperempat untung bersihnya, hampir seperempat itu kategori perusahaan yang untung sudah luar biasa ya. Oleh karena itu di sini bukan lagi target kita, jadi di sini tidak ada masalah ya bahwa PWP 2,5 itu bukan lagi target kita ya, karena di sini PWP-nya sudah 2,59. Kita beranggapan saja bahwa yang namanya wonderful company itu ya wonderful company itu perusahaan yang bertumbuh, perusahaan yang bagus itu ya batasannya tidak ada ya, targetnya tidak ada, kita ikuti saja. Namun untuk beli sekarang, apakah beli sekarang ini bisa ya? Ternyata kalau beli sekarang ini kita malah harus menambah yang seharusnya sekitaran harga di sini, kita harus beli di harga ini, artinya kita menambah 11% dari modal ya. Kalau beli sekarang kita menambah ya 11% dari modal. Untuk fast grower itu amannya, kalau menurut kita ya amannya belinya di valuasi wajar. Sekarang di mahal berarti belum saatnya ya, mungkin belum saatnya. Malah kalau seharusnya kita menunggu di bawah harga ini. Baik, kita lihat lagi penyokongnya dividen. Ternyata perusahaan ini ya, sepenglihatan saya sampai saat ini mereka belum membagikan dividen. Ternyata istilahnya valuasinya yang fast grower tadi dan mahal tadi tidak didukung oleh upah menunggu ya. Mungkin di sini mereka mengejar, atau investor itu mengejar capital gain-nya ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke tadi ya, tidak ada masalah ya. Perusahaannya bagus, apalagi perusahaannya untung besar tadi ya, seperti ini. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi dulu ya, opini saya bahwa perusahaan ini ada beberapa hal. Yang pertama ya, menunggu harganya membaiknya. Kenapa harganya membaik? Karena kan valuasinya tadi valuasi mahal. Kita berharap minimal valuasinya di valuasi wajar ya, bukan di valuasi mahal. Kemudian juga kita mengharapkan adanya dividen tadi. Nah, seperti itu. Dua hal ini ya yang kita tunggu, yaitu harganya turun menjadi ke valuasi wajar di bawah ini, di bawah dari harga ini, dan juga dividennya itu ada. Coba kita berasumsi dulu ya. Berarti misal dia turun ke harga 8.939, valuasinya wajar sehingga dividennya di sini misalnya kita kasih 30%, bagaimana? Masih belum bisa memenuhi, berarti mungkin di sini 50 ya. Jadi untuk bisa perusahaan ini ya kita berinvestasi, kalau menurut saya pribadi berarti dua hal tadi. Yang pertama harganya turun ke sekitar di bawah ini tadi, sekitar 8.939. Yang kedua dividennya ini mesti besar di 50% ya DPR-nya ya, atau dividen PL ratio-nya sekitar
50%. Dua itu yang kita tunggu ya. Next, kita masuk ke wine Hutton Bali. Ini kemarin kalau tidak salah ini perusahaan bergerak di bidang minuman beralkohol ya. Baik, dari semua data yang terlihat seperti ini bahwa mereka secara umum dulu ya, bahwa mereka memenuhi kriteria ya. Memenuhi kriteria untuk perusahaan yang ya memenuhi kriteria kita seperti itu dulu ya. Yang pertama dari segi modal ini ada peningkatan, kemudian keuntungan bersih juga ada peningkatan sedikit, berarti perusahaan ini valuasinya membaik ya, valuasinya meningkat. Namun dari harga turun ya, berarti valuasi yang baik, harga yang turun itu ya kita kategorikan dulu bagus dulu ya. Yang kedua dari segi aset lancar ini fluktuatif bahkan kembali ya. Kemudian dari segi hutang ini menurun, hutangnya menurun berarti membaik ya. Jadi simpulannya seperti ini, valuasinya meningkat, harganya turun, ketahanan perusahaan membaik ya. Selanjutnya dari segi sini dulu ya. Perusahaan ini untungnya kemarin 15, 14 ini berarti dia di seputaran mau menuju ke untung besar tetapi masih berkutat di untungnya sedang ya. Untungnya sedang, oleh karena itu berarti di sini bisa kita anggap sebagai patokan dulu ya, meskipun nanti ada perubahan bahwa boleh saja nanti di 282 itu target atau sekitar 34%, sehingga kita kategorikan seperti ini ya. Namun dengan data tersebut apakah saat ini kita bisa masuk? Ternyata kalau mau masuk sekarang ini valuasinya kita harus menambah modal ya. Kita harus menambah modal yang seharusnya kita beli maksimal dari segini ya 165. Sekarang sudah 210, berarti kita harus nambah 27%. Ya itu berarti kategori kita mahal ya. Perusahaan sudah bagus ini membagikan dividen 15%, tetapi jumlahnya ya DPR-nya itu masih, kalau menurut kita masih kurang di bawah 30%. Dan di valuasi sekarang ya, di harga sekarang ini dengan DPR sebesar ini kita dapat hanya 1% dividen yieldnya, itu termasuk kecil ya. Jadi untuk valuasi sekarang kalau kita mau beli masih mahal, kemudian dividen upah menunggunya juga kecil ya. Tak berhubungan tadi aman, lainnya aman ya, tidak ada masalah. Oke. Ketahanan perusahaan oke. Jadi perusahaannya bagus-bagus saja, tapi untungnya standar. Kalau beli sekarang ini masih di harga tinggi ya. Kita menunggu turun ke tidak di sini ya. Karena Star Wars kita menunggu turun di bawah ini ya. Kita berharap harganya turun di bawah 132 ya, di 131 seperti itu ya. Itu pun dividennya masih besar ya. Oleh karena itu kalau menurut opini saya pribadi, ya, kita tidak tahu benar atau salahnya, ini opini saya saja ya, bahwa kita menunggu yang pertama di sini bahwa tadi harganya turun menuju ke valuasi murah dan dividennya itu ya, dividen payout ratio-nya juga meningkat. Sekarang kita bersimulasi saja ya. Untuk dividen ini kita menunggu nanti RUPS ya, di berapa nanti ya.
Untuk harga ini bisa kita tunggu dia turun ke valuasi murah. Minimal tadi di bawah ini. Coba kita cek misalnya, anggap di sini saja dulu ya. Nah, untuk bisa mengejar di sini di 5% mungkin tinggi 60. Kita bersimulasi 50 masih bisa. Jadi sekitar 40. Sorry, bukan. Sini ya. Jadi yang mungkin kita cek di sini ya seperti ini. Kita berharap valuasinya karena di stalwart turun ke valuasi murah di harga sekitar ini ke bawah. Plus di sini dividen payout ratio-nya nanti minimal di 40%. Baru dia nanti di valuasi murah dan dividennya besar. Jadi dua yang kita tunggu untuk emiten ini ya. Baik, itu untuk wine. Terakhir kita akan membahas Pigas. Mudah-mudahan kayaknya ini yang terakhir ya. Ini sudah 51 menit. Yang pertama dari semua data ini ya. Dari semua data ini yang sedikit concern kita adalah di bagian hutang kepada rekanan saja ya. Hutang kepada rekanan ini sekitar ya hampir ini sudah mengalami penurunan ya dari 19, 102 ke 97. Ini saja yang sedikit highlight kita ya. Mudah-mudahan makin berkurang terus ya. Ini sudah makin membagus ya. Baik, kita cek dulu yang pertama dari segi keuntungan, dari segi modal ini ada meningkat 183 sekarang 188, berarti ada peningkatannya. Kemudian dari segi keuntungan juga 203 jadi 226, berarti di sini valuasinya membaik ya. Valuasinya membaik. Untuk harga sedikit menurun, berarti valuasinya membaik, harganya turun, tapi sedikit saja. Aset lancar meningkat, hutang ini menurun, di sini menurun, berarti kita ambil data simpulan kita, jadi valuasinya membaik, harga turun, ketahanan perusahaan membaik sedikit ya. Kemudian dari segi keuntungan ini ada peningkatan juga dari 11% ke 12% ya. Itu yang pertama. Sehingga dia dalam kategori perusahaan ini adalah untungnya standar, untungnya sedang ya. Dia untungnya standar saja atau sedang. Oleh karena itu bisa kita jadikan di sini target sementara ya 4709 ini di PBV 2,5-nya ya. 4709 ini ada kemungkinan 202% atau potensi proyeksi kita itu nanti multi bagger karena di PBV sekarang baru PBV 0,83. Kemudian untuk beli sekarang apakah dapat diskon? Jawabannya iya, diskonnya 31%. Jadi untuk perusahaan ini kalau secara kita lihat bahwa dia di stalwart, kita menunggu di valuasi murah dan dia sekarang di valuasi murah. Berarti ini memenuhi kriteria untuk kita bisa masuk atau beli ya, memenuhi kriteria ya. Selanjutnya untuk dividen ya, mereka membagikan dividen tetapi jumlahnya ini sekitar 22. Kalau menurut saya ya, ini menurut opini saya bahwa kita menginginkannya lebih dari 30 sebenarnya ya. Kita menginginkan dividen payout ratio-nya ini lebih dari 30%. Dari data ini ya kita mendapatkan misalnya sini sekitar 50 ada 3%. Sehingga dividennya juga menjadi kecil. Kan seperti itu tapi seperti ini ya. Sehingga dividennya ini tidak menyokong, tidak mendukung ya bahwa valuasinya ini murah saatnya atau layak untuk investasi.
tapi dividennya upah kita menunggu nanti kurang mencukupi dari yang kita inginkan. Selanjutnya dari segi lainnya yaitu dari free cash flow-nya oke, 23%. Aset lancar oke, hutang tadi hanya 44%. Hutang tak berbunganya ini, hutang kepada rekanan ini gini aja, sini sudah oke ya. Cuma di sini kita agak kasih kuning, artinya ya agak perlu perhatian lah, masih dalam zona-zona yang agak yang perlu diperhatikan ya. Kalau dia nanti makin turun jauh lebih bagus ya. Oke, kemudian di sini tidak ada masalah meskipun 43% karena jumlah semuanya juga 43%. Tinggal kita sampai kepada opini akhir kita terhadap perusahaan ini ya. Bahwa dari semua data ini oke, hanya mungkin ada dua yang kita cek lah. Pertama ya, menunggu ya, DPR-nya membaik, dan kalau di situ ada juga hutang tak berbunganya membaik. Jadi ada dua ya, kalau menurut saya pribadi ada dua, tapi tidak masalah ya. Yang perlu kita simulasikan di sini mungkin ya, karena DPR-nya saja ya, ini kan 3,2 di 20, berarti di 40-an ini sudah memenuhi kayaknya ya. Ya, di 40% sudah memenuhi, atau mungkin 35 sudah memenuhi ya. Di 35 sudah bisa masuk kriteria ya. Mungkin itu saja, dan nanti di sini kalau bisa nanti ya setiap triwulannya makin lebih murah lagi ya. Oke, demikian ya kalau menurut saya. Berarti di sini kita menunggu dividen payout ratio-nya dan hutang tak berbunganya. Oke, demikian pembahasan kita untuk beberapa emiten kali ini. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini hanyalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi. Karena setiap investor itu punya cara masing-masing dan sistem masing-masing. Kemudian kriteria masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.